Selamat pagi murid-murid. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa halangan suatu apapun dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Oh, sehat, alhamdulillah kalau begitu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, nihil. Oke, bagus. Sudah siap untuk menerima materi pelajaran pada pagi hari ini? Oke. Kali ini kita akan belajar mengenai tawuran antar pelajar. Ada yang tahu apa itu tawuran? Pertengkaran, Bu? Oke. Ada yang lagi? Perkelahian, Bu? Oke, betul. Nah, apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan tawuran antar pelajar? Ada yang tahu? Nah, di sini faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tawuran antar pelajar itu ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, sedangkan yang eksternal ini faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Nah, ada yang tahu kenapa seseorang itu melakukan tawuran antar pelajar menurut faktor internal? Oh, belum tahu? Oke, akan saya jelaskan. Internal di sini yang pertama yaitu dendam terhadap sekolah lain. Seseorang dapat melakukan tawuran antar pelajar ataupun terlibat dalam tawuran antar pelajar ketika misalkan begini, saya kasih contoh. Ada dua orang siswa, dia sekolah di sekolah yang berbeda. Satu di sekolah A dan satu di sekolah B. Nah, anak B ini pada mulanya hanya bercanda ataupun hanya saling ejek candaan belaka. Namun anak A ini menganggap serius karena bagi anak A ini ejekan dari anak B tadi itu sudah menghina sekolahnya, sudah menjelek-jelekkan sekolahnya. Nah, jadi inilah yang menimbulkan antar siswa di masing-masing sekolah itu melakukan tawuran antar pelajar. Lalu yang kedua, melatih mental. Maksudnya melatih mental di sini yaitu ini bagi anak yang laki-laki ya, biasanya anak laki-laki itu merasa hebat, merasa kuat, merasa lebih kekar, merasa lebih bisa. Nah, jadi di sini tuh anak laki-laki itu cenderung untuk mengeluarkan kekuatannya untuk melatih uji nyalinya, untuk melatih mentalnya, seberapa kuat sih aku bisa melawan anak itu, seberapa bisa sih aku melawan anak itu. Nah, lalu yang ketiga,
sini yaitu anak-anak yang masih remaja. Nah, itu biasanya masih mencari jati diri. Jadi misalkan untuk anak SMP ataupun MTS itu mencari jati diri, identitas kita itu di sini anak pemberani. Apakah saya itu anak pemberani? Apakah saya itu anak yang lemah lembut? Apakah anak saya itu anak yang arogan? Apakah anak saya itu anak yang kalem dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya faktor eksternal. Ada yang tahu apa yang menyebabkan seseorang melakukan tawuran berdasarkan faktor eksternal? Oke, dari keluarga. Terus keluarga di sini sangatlah penting karena keluarga merupakan faktor utama dan faktor yang paling penting bagi anak dalam melakukan sesuatu hal. Jadi di sini peran orang tua itu sangat dibutuhkan karena apa? Supaya anak-anaknya bisa melakukan sesuatu hal di luar sana, baik di masyarakat maupun di lingkungan sekolah itu sesuai dengan normanya dan tidak keluar dari normanya. Lalu yang kedua, ajarkan teman. Nah, di sini kita itu harus pandai-pandai dalam memilih teman. Jadi teman kita itu harus istilahnya itu selektif, harus pandai dalam memilih teman. Kenapa? Karena teman ini bisa membawa dampak negatif dan bisa membawa dampak positif. Misalkan ada dua orang anak, si A dan si B. Nah, dua orang anak ini, misalkan si A menceritakan sesuatu hal kepada si B. Aku kemarin loh diajak sama sekolah lain. Dia itu katanya sekolah kita itu enggak bagus, sekolah kita itu fasilitasnya kurang memadai, sekolah kita itu enggak favorit kayak sekolah di mereka. Nah, itu dia akan berusaha untuk mengadu domba kita supaya kita melakukan tawuran antar pelajar. Nah, jangan sampai ya kita seperti ini. Oke. Lalu yang ketiga, rasa solidaritas. Di mana rasa solidaritas ini yaitu rasa kesetiakawanan, rasa kekompakan, jiwa korsanya tinggi. Dia mau benar mau salah tetap maju, tetap ditanggung bersama. Nah, ini hati-hati ya. Lalu ketika seseorang itu melakukan tawuran antar pelajar, dampak apa yang akan ditimbulkan ketika seseorang melakukan tawuran antar pelajar? Ada yang tahu? Bapak Ibu, oke, betul. Jadi di sini dampaknya kerugian fisik. Nah, kerugian fisik di sini biasanya terjadi pada anak yang melakukan kegiatan yang ikut terlibat dalam tawuran pelajar ini. Dia akan mengalami luka-luka, baik luka berat ataupun luka ringan yang disebabkan karena lemparan, baku hantam, perkelahian dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ini yang terkena dampak dari tawuran antar pelajar karena siswa-siswi yang terlibat dalam tawuran antar pelajar ini cenderung merusak fasilitas yang ada di sekitar masyarakat. Jadi misalkan ada pos kampleng, itu bisa saja dirusak sama anak-anak yang terlibat dalam tawuran antar pelajar, ataupun bisa juga merusak rumah-rumah warga yang ada di sekitar. Lalu yang selanjutnya ada
belajar itu menjadi terganggu. Karena apa? Karena dia akan merasa takut ataupun cemas bila melewati suatu wilayah yang berdampak tawuran pelajar. Nah, juga menimbulkan kemacetan juga. Lalu yang ketiga, mengganggu aktivitas belajar mengajar. Jadi di mana seseorang itu misalkan gini, ada sekolah A, B, C. Nah, sekolah A, B, C ini sangat berdekatan. Nah, misalkan sekolah A dengan sekolah B ini dia saling terlibat dalam tawuran antar pelajar. Nah, sedangkan di sekolah C ini tidak ikut dalam tawuran pelajar. Nah, di sekolah C melakukan aktivitas pembelajaran ataupun KMB ini secara baik, tapi ketika ada kerusuhan di luar sana mengenai sekolah A dan sekolah B yang terlibat dalam tawuran pelajar itu, konsentrasi anak yang ada di sekolah C ini akan buyar, ini akan dia tidak akan fokus ke pelajaran, melainkan akan fokus pada kejadian yang ada di luar sana. Selanjutnya ada menurunnya prestasi belajar. Jadi di mana anak-anak yang ikut ataupun terlibat dalam prestasi belajar ini, dia akan nilainya jeblok, dia sering mencontek, dia sering tidak mengerjakan tugas, bahkan dia kalau misalkan ulangan itu dia membuat repekan ataupun dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati ya, karena kan sayang kalau misalkan kita belajar di sekolah tapi tidak menghasilkan apa. Lalu yang keempat, kurangnya, yang kelima maksud saya, di sini yang kelima yaitu kurangnya sikap saling menghargai ataupun menghormati satu sama lain. Jadi biasanya anak-anak yang terlibat dalam kegiatan dalam tawuran antar pelajar ini, dia itu saling sama satu sama lain itu saling acuh tak acuh, tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa saling menghargai satu sama lain, dia suka menyepelekan dan lain sebagainya. Lalu upaya apa yang dapat dilakukan supaya tawuran antar pelajar ini tidak terjadi? Tuliskan seperti ini. Yang pertama, upaya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan jalur penal atau hukum pidana. Nah, di sini maksudnya yaitu jalur penal ataupun hukum pidana ini diperuntukkan bagi individu yang melakukan tindak kriminal kepada individu lain. Jadi misalkan ada dua orang siswa yang melakukan tawuran pelajar ini, yang satu memukul teman
hukumannya sampai misalkan sampai babak belur ataupun bahkan sampai meninggal. Nah, di sini dapat dijatuhi hukum pidana, yaitu bisa berupa denda, bisa berupa hukuman bui sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun bisa hukuman mati. Nah, tentunya kalian tidak mau kan mengalami hal ataupun resiko yang seperti ini. Lalu yang kedua, jalur non penal. Nah, jalur non penal ini jalur di luar hukum pidana. Jadi di sini itu adanya saling kerjasama antara lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pemerintah setempat untuk mencegah agar tawuran pelajar ini tidak terjadi dan tidak terulang kembali. Oke, bisa dipahami dengan materi kita kali ini? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak. Oke, kalau begitu saya yang akan bertanya kepada kalian. Hari ini kita belajar apa saja? Faktor, Bu. Oke, good. Terus yang selanjutnya dampak, Bu. Oke. Yang selanjutnya upaya penanggulangan, Bu. Oke, betul. Sepertinya kalian sudah paham ya mengenai apa yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Nah, kalau begitu bisa saya akhiri. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, supaya ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan materi selanjutnya akan Ibu jelaskan di minggu depan. Oke, kalau begitu